Horas madihita saluhutna. Tapuka ma parmingguan di bagas tabe, 5 minggu parjolo dung Epipanias. Adorang so tamulai parmingguat tasadarion, martang yang nahohom mahita. Amin. Tapuji matuhatta sian buku Ende nomor 74 ayat 1 dohot 4. Jongjong Mahita. Mar hite-hite guarni debata ama, dohot guarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tondi porbadia, na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Songono doninna Tuhan Jehovah, hehe maho, marsinondang maho, ay narodo panondangmu, jala hamuliaw ni Jehovah, bicar di atasmu. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata ama nama rasiroha, hudok hami mauliate tuho sian nasa rohanami, ala di jauho hami sian haholoman tuhatiuron, mar hite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus, sai dirajai tondim manabadiai imahami, asalam ganda hapor sion nami, jala asalam badia parange nami, unang marlidang binahen ni portibion, asa sahat hami rap dohot akan na porsea di guarmu, tuhangoluan na sorasuda, mar hite-hite hana haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tapuji matuhatta sian buku Ende nomor 75 ayat 1.
bege mapati ni di bata diari mingguon, ima pati patoluhon dohot lapatan na, on madidok disi, patik patoluhon, dang jadi dohonon guar ni di bata, iyang gosoture dalan na, ayona uhum na dosogot, akan na marsineang di guarna. Dia do lapatan ni ondo, ikon dihabiari rohatta di bata, jala ikon nolong rohatta di ibana, asa unang hitam mamurai, manang manolon-nolon, manang marujar-rujaran naroa, manang mangatsi marhite guar ni debata, ay di natarsosa doho di tangiang, doho di puji-pujian do si dohonon guar ni debata. Ima sahatna, atong rap mangido gugu mahita sian tuhata, lau mangulahon na hombar tu patit nai. Ale Tuhan debata, say pargugoy mahami, maulaon na hombar tu patimi. Amen. Tapuji matuhata sian buku ende nomor 686 ayat 1 ayat 2. Manopoti dosata tu debata martang yang mahita ale amanami jala debata nami na di banua gijang pargogo na sohatu dosan pardenggan bahasa doho jala ro di saleleng-leleng na do asini roham say marpemuati maroham di hajahatan nami jala unang beingon akka dosa nami ay jot-jot dohami mardosa marado pokko jala jot-jot do husungguli hami rimasmu marhite sian pangalosian nami di hatam. Ale Tuhan Jehovah, say unang paingot-ingot pangalosian nami, unang alang asini roham, say urupi mahami, ho ale Tuhan debata hatuan nami, palua hami, jala sisa dosa nami, ala ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Tabegima baga-baga ni dibata taringo tu hasisani dosata. Songon sitong na manguluaw nina Tuhan Jehova tung nasolomo dorohaku mida hamatian ni perjahat. Nalomo dorohaku mida hamumula ni perjahati tumadikon dalanna asa mengulu ibana. Hasangapon madi dibatana di gijang. Amin. Tapuji matuhatta sian buku ende nomor 652 ayat 3. Tajaha mahatani dibata epistel diari minggon imasian Markus sada ayat 4 110 sada. Tajaha mamarsikat soring. Di halongonon ni si Johannes madidihon jala majamitahon padidion hamubau ni roha lau pasesan dosa. Jadi ruar masude pangisi ni tanu Judea rodi sude halak Jerusalem manopo tibana jala dipadidihon donasida di batang aik Jordan dung ditopoti bedo sana. Iyangku si Johannesi ibuluni utodo ulosna jala hulik kuling ni hosna akasi hapor do si tua ni lobado si panganonna. Oddo jamitana na Roma siap kuriku na gumugu sianau na hurak tamado au paudukau makkar hari tali ni sipatuna. Ai do hudidihot tuhamu alai tondi porbadia do dididihonna tuhamu. Ujui maroji susian Nasaret na di luat Galilea jadi tardidi maibana di aik Jordan dididi si Johannes. Dina hehe ibana sian aiki pitor di ida si Johannes ma mukap langit jadi songgop maton di songo darapati tu ibana rap mahita sudi. Jalama sama suara siang gijangi nama dok hodo anak haholongan di rohaku lomo rohaku diho. Ima sahatna martua ma akana tumangihon hatani debata jalana upeopsa. Amen. Tapuji ma tuhata sian buku ende nomor 72 ayat sada dohot 5. Jongjong mahita.
sahatidakon ma haporseotai, songon nahina tidakon nidongata sahaporseon di sadok portibion, rap ma madok mahita. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo na sohatu dosan, na tumopalangit dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, ima na tinubuhon ni si Maria, na gabi-gabian siyan tondi porbadia, at dorang sa hububuan. Ido tuhata na tumau na bernit, di panguhuman ni Silatus, na mate tarpajal do ibana di hau pinarsilang, na tua tubanu toru dung ditanom, na mula mangolo di hari patuluhon, na manaik tu surgo, lau hudul tu siamun debata Jehovah, amanai pargunu gogo nasod hatu dosani, di simay bana pay mamula sogo tu tanoon, manghumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea di tondi porbadia, jala adong sada huria na badia, huria hato panihala Kristen akka na badia, dohot di hasesani dosa, dohot di hatai na madok, mula mangulu do sogot daging ni halak nong mate, dohot di hanguluan na sora sudah. Amen. Tapujima tuhata sian buku ende nomor 585 ayat 3 huhut papungon pelean. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan budi, kiranya mengawal hati saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu, saudaraku. Selamat hari Minggu. Puji Tuhan, kita telah ditibakan ke minggu kedua setelah tahun baru tahun 2021 ini, dan kita yakin dan percaya bahwa Tuhan akan tetap bersama dengan kita menjalani hari-hari kita di tahun yang baru ini. Dan Tuhan akan memperlengkapi kita dengan firman-Nya yang menjadi berita Injil untuk hari Minggu pertama sesudah Epifanias hari ini, yaitu dari kitab Mazmur pasal 29 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Mazmur Daud. Kepada Tuhan, hai penghuni sorgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia mengguntur, Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan, suara Tuhan penuh semarak. Suara Tuhan mematahkan pohon aras, bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu, dan gunung Sirion seperti anak banteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar.
Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung. Bahkan hutan digundulinya. Dan di dalam baitnya setiap orang berseru hormat. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada pepatah mengatakan karena kenal maka tak sayang. Sesudah kenal akan semakin sayang. Karena itulah orang Batak mengatakan, jolo tinip-tip sanggar asa binahe kuruhuruan, jolo sinukum marga asa binoto partuturan. Selalu memperkenalkan diri sehingga hubungan kita bisa lebih akrab. Tetapi di sekarang ini ada juga bahayanya. Ada orang yang berkenalan di dunia maya, di FB atau di WA. Lalu mereka chatting-chattingan. Lalu ketemu dan ternyata salah seorang dari mereka adalah penipu, adalah penjahat. Dan temannya yang lain itu menjadi korbannya. Kasihan sekali karena kenalnya tidak lengkap. Karena itulah mengenal itu haruslah lengkap. Saudaraku, demikianlah juga dengan firman Tuhan hari ini. Kita sudah memasuki Minggu Epifanias yang berbicara tentang teofani. Allah menyatakan dirinya. Di dalam ajaran gereja kita ada dua cara Allah menyatakan dirinya kepada kita. Yang pertama itu disebut penyataan umum, yaitu penyataan Allah kepada manusia melalui alam semesta dan melalui semua yang terjadi di dalam alam semesta ini, juga melalui sejarah manusia dan hati nurani manusia itu sendiri. Itu dikatakan di Mazmur 19 ayat 2 hingga ayat 3. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari dan malam menyampaikan berita itu kepada malam. Demikian dengan melihat alam semesta, dengan melihat sejarah manusia, maka semua manusia yang berakal dapat merasakan adanya Allah. Dan itu mendorong mereka untuk mencari Allah yang benar. Tetapi saudaraku, pernyataan umum itu tidak lengkap dan tidaklah cukup untuk membawa manusia kepada keselamatan. Karena itulah Allah membuat penyataan khusus, yaitu penyataan yang diberikan oleh Allah melalui karya penebusan Yesus Kristus yang dituliskan di dalam perjanjian baru. Melalui itu Allah menyatakan dirinya sebagai penyelamat, sebagai juru selamat yang datang berupa manusia di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di mana Tuhan Yesus kemudian akan memberikan nyawanya melalui kematiannya di kayu salib untuk mengadakan keselamatan bagi semua makhluk. Penyataan khusus ini menyatakan bahwa keselamatan sempurna sudah tersedia di dalam Tuhan Yesus. Keselamatan itu bagi seluruh makhluk dan hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Penyataan khusus ini diberikan Allah kepada orang-orang pilihannya, yaitu orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, penyataan umum yang tadilah yang kita saksikan di dalam nats ini. Allah menyatakan dirinya melalui alam semesta, melalui seluruh ciptaannya. Pasti kita semua pernah mendengarkan kekuatan alam seperti tsunami, seperti gempa bumi, tanah longsor, topan, badai, dan lain-lain yang sangat menakutkan bahkan mematikan. Ternyata saudaraku, mari kita baca dengan jelas semua Mazmur ini.
Menurut pemazmur ini semuanya itu adalah cara Tuhan untuk menyatakan dirinya bahwa dialah Tuhan yang berkuasa menggerakkan seluruh alam semesta ini. Seperti yang telah terjadi dengan air bah di zaman Nuh. Seperti yang terjadi Allah menjungkir balikkan kota Sodom dan Gomora di zaman Lot. Allah membelah Laut Merah ketika Israel akan melewatinya dalam perjalanan dari Mesir ke tanah Kanaan. Semuanya itu, saudaraku, adalah salah satu cara Allah untuk menyatakan dirinya, menyatakan kebesarannya, menyatakan keagungan dan kekuasaannya kepada semua makhluk, supaya semua makhluk sadar bahwa Tuhanlah yang mengatur semua alam semesta ini. Tetapi saudaraku, penyataan Tuhan melalui alam semesta dan yang terjadi di dalamnya itu bukanlah semata-mata hanya untuk menakutkan atau menghukum manusia. Bukan. Tetapi justru Tuhan menampakkan dirinya melalui alam semesta untuk dikagumi oleh semua ciptaan. Bahkan digunakan untuk memberkati seluruh ciptaannya. Sehingga melalui alam semesta ini banyak orang merasakan betapa agungnya Tuhan. Alam yang teratur, alam yang sangat indah ini menunjukkan keagungan Sang Penciptanya. Dan kekaguman akan keagungan Tuhan melalui ciptaannya itulah yang menginspirasi Bapak Joseph Haydn mengubah oratorio yang berjudul The Creation yang sangat terkenal itu di tahun 1797. Demikian juga dengan Bapak Carl Gustav Boberg menuliskan lagu O Store Good yang dalam buku Ende kita di nomor 569 diterjemahkan dengan O debata tunglonganggo rohaku molo hubereng natinopami, yang akan kita nyanyikan sesudah khotbah ini. Banyak orang yang beriman yang merasakan dirinya lebih dekat kepada Tuhan ketika dia berada di tengah-tengah alam semesta yang sangat indah. Karena itulah banyak orang yang pergi berwisata alam untuk menikmati betapa indahnya alam ciptaan Tuhan. Dan itulah yang dialami oleh pemazmur ini. Melalui unsur-unsur alam, air, guntur, pohon, gunung, padang gurun, rusa betina, hutan, dan bahkan air bah. Melalui semuanya itu pemazmur merasakan kehadiran dan keagungan Tuhan di dalam dirinya. Lalu dengan merasakan semua itu, kita bisa mengatakan kepada semua orang bahwa semuanya itu adalah dicipta oleh seorang pribadi yang agung. Siapakah dia? Tidak lain, tidak bukan adalah Allah Yahweh kita. Dan itulah tujuan dari mazmur ini dituliskan. Mazmur ini dituliskan bukan hanya sebagai ungkapan kekaguman hati si pemazmur, bukan. Tetapi ini terutama dalam hubungan dengan bangsa-bangsa di sekitar Israel. Karena bangsa-bangsa di sekitar Israel itu meyakini bahwa dewa-dewa mereka lah yang menguasai semesta alam ini. Sepertinya semisal dewa Baal yang mereka anggap sebagai dewa kesuburan alam, yang juga mereka anggap menunjukkan kuasanya dalam badai. Dewa-dewa mereka anggap sebagai penguasa atas air, yang dianggap sebagai kuasa kekacauan. Dan gunung-gunung adalah tempat bersemayam para dewa-dewa mereka. Hampir sama dengan orang Batak, bukan? Di setiap gunung-gunung yang ada di Bonapasugit itu diyakini ada dewa-dewa yang mendiaminya. Dan padang-padang gurun dianggap sebagai tempat-tempat roh-roh jahat. Sama dengan orang Batak juga, bukan? Ada namanya Biguladang, bukan?
Tetapi saudaraku, sekarang pemazmur menandaskan kepada seluruh manusia bahwa semuanya itu, termasuk dewa-dewa yang mereka anggap hebat itu, ada tunduk di bawah kuasa Allah Yahweh. Karena dialah yang mencipta, karena dialah yang mengendalikan semua alam semesta ini. Di kitab Kejadian pasal yang pertama dikatakan bahwa suara Tuhanlah yang berfirman, yang menjadikan segala sesuatu itu menjadi ada dari yang tidak ada. Dan di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang pertama, firman yang mencipta segala sesuatunya itu hadir sekarang di tengah-tengah kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, setelah mengetahui semuanya itu, apakah yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, mari turutilah ajakan dari pemazmur ini di ayat 1 dan ayat 2. Dikatakan kepada kita, kepada Tuhan, hai penghuni sorgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Juga di ayat 9b, pemazmur mengajak kita, dan di dalam baitnya setiap orang berseru hormat. Kita harus memberikan hormat, kita harus memberikan kemuliaan, kita harus memberikan kekuatan kepada Tuhan. Bukan karena Tuhan membutuhkannya, bukan karena Tuhan berkekurangan, dan bukan karena Tuhan ingin memperoleh keuntungan dari pemberian-pemberian kita. Sama sekali bukan. Tetapi kita memberikan hormat dan kekuatan dan kemuliaan itu kepada Tuhan semata-mata hanya sebagai pengakuan kita bahwa dialah pencipta segala-galanya. Dialah pemilik dan pengatur segala sesuatu termasuk diri kita. Apalagi alam semesta tempat kita berada dan tempat Tuhan memberikan berkat-Nya kepada kita. Karena itulah yang kedua, pujian dan hormat tersebut harusnya bukanlah hanya dengan kata-kata di mulut saja. Tetapi pujian di mulut dan hati kita itu harus dinyatakan dengan perbuatan, yaitu melalui ketaatan kita kepada Tuhan. Ketaatan itu kita tunjukkan ketika kita mau memberikan segala sesuatu yang ada pada kita. Seluruh yang ada dalam diri kita, kehormatan kita, mahkota kita, kehebatan kita, keagungan kita, pekerjaan kita, jabatan kita, harta kita, popularitas kita, potensi kita, talenta kita, pokoknya semua yang ada pada kita. Mari serahkan, tundukkan semuanya di bawah kaki Tuhan. Berikan segala hormat hanya bagi Tuhan. Dan bila kita sudah selesai melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar bagi Tuhan, ingat saudaraku, jangan mengambil sedikit pun kehormatan bagi diri kita sendiri. Tetapi biarlah segala hormat, pujian, kemuliaan, dan kuasa hanya bagi Dia yang mengutus kita. Soli Deo Gloria. Sehingga kita menuruti apa yang dikatakan Tuhan Yesus di Lukas 17 ayat 10. Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Nats ini saudaraku hendak membuat kita semakin mau merendahkan diri kita, menaklukkan segala sesuatu yang ada dalam kita di bawah kaki Tuhan. Dan ketaatan itu saudaraku harus tunggal, tidak boleh jamak. Ketaatan kita kepada Allah Yahweh itu harus tunggal. Hanya kepada Tuhan yang sudah datang
menjadi juru selamat kita, yaitu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Artinya hanya Dialah sembahan kita. Jangan pernah percaya, jangan pernah menyembah Allah yang lain. Jangan pernah mempertaruhkan dirimu, hidupmu kepada yang lain selain kepada Tuhan Yesus. Dan jangan pernah menyembah kuasa-kuasa kegelapan atau roh-roh orang mati atau dewa-dewa yang lain. Tetapi yang ketiga, saudaraku, pemazmur di sini menggambarkan suara Tuhan itu sebagai badai yang ganas. Seperti kita baca di ayat 3 hingga ayat 9. Sebagai badai yang dapat menghancurkan segala sesuatu. Seperti yang terjadi dengan air bah di zaman Nuh. Seperti yang terjadi ketika tsunami datang, ketika topan, ketika badai datang. Menghancurkan, menyakitkan, dan menakutkan manusia. Bukan hanya itu, saudaraku. Tetapi pemazmur mengatakan di ayat 11, Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Di sini kita lihat, saudaraku, pemazmur begitu indah menyatukan sifat Allah. Yaitu sifatnya yang menghukum yang bersalah, tetapi memberkati orang-orang yang dikasihinya. Sifat Allah yang adalah adil, yang menghukum setiap kesalahan, tetapi juga menunjukkan sifat Allah yang sangat penuh dengan kasih, yang mengampuni, yang murah hati. Saudaraku, sekarang pilihan ada pada kita untuk menjalani tahun 2021 ini. Apakah kemahakuasaan Tuhan atas alam semesta itu akan menggelisahkan, akan menakutkan, atau membuat kita bobos? Atau apakah kemahakuasaan Tuhan itu akan menenteramkan, akan memberikan kedamaian, akan memberikan ketenangan bagi kita? Semuanya itu, saudaraku, bergantung pada seberapa jauh kita mengenal Allah kita dan seberapa taat kita menghormati Dia. Orang yang keras kepala, yang tegar tengkuk, akasi jogal rukung, akana takang maroha, yang selalu menyakiti hati Tuhan, yang mau mengambil jalan sendiri seperti anak yang hilang itu, atau orang yang suka bergelimang dalam dosa seperti pada zaman Nuh dan zaman Lot, atau seperti orang yang tegar tengkuk seperti Raja Firaun yang mengeraskan hati. Saudaraku, kekuasaan Tuhan akan menggetarkan dan menakutkan mereka, karena Tuhan akan membasmi mereka seperti Tuhan membasmi mereka dengan air bah, seperti Tuhan membasmi mereka dengan menjungkir balikan Sodom dan Gomora, seperti Tuhan membasmi Firaun ditelan oleh Laut Merah itu. Saudaraku, sebaliknya, mereka orang-orang yang dekat dengan Tuhan, yang suka menyukakan hati Tuhan, yang taat beriman, serta mau menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya, dan membuahkan buah-buah roh, buah-buah iman dengan perbuatan baiknya, maka kemahakuasaan Tuhan itu akan menenteramkan hatinya. Alam semesta akan digunakan Tuhan untuk membantunya, seperti Tuhan membantu Elia yang tidak punya makanan. Orang di seluruh dunia tidak punya makanan, tetapi Tuhan mampu memberikan makanan bagi Elia dengan menggunakan sungai Kerit dan Pidong Sigak itu. Atau seperti Tuhan menyelamatkan orang-orang Israel di Laut Merah. Allah mampu membelah, membuat kering laut yang ganas itu. Atau seperti Tuhan menunjukkan kepada Daniel dan kawan-kawannya, sehingga api yang begitu panas dan mulut singa itu Tuhan bungkam untuk
menolong hamba-hambanya. Tuhan tidak menyakiti orang-orang yang menyukakan hati Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah membiarkan alam semesta itu menyakiti mereka. Justru akan Tuhan gunakan untuk membantu dan memberkati. Demikian juga dengan kita, saudaraku. Bila kita begitu mengagumi perbuatan Tuhan, maka alam semesta Tuhan ini akan memberi kita kedamaian, akan memberi kita kesegaran, akan memberi kita inspirasi dan banyak hal-hal lain yang membuat hidup kita selalu dalam sukacita, selalu dengan hati yang gembira. Dan hati yang gembira itulah yang sangat kita butuhkan saat-saat ini. Karena hati yang gembira itu memberi kita kesehatan, memberi kita daya tahan tubuh atau imunitas. Bila imunitas kita terus bertambah, itulah alat yang digunakan Tuhan di dalam tubuh kita untuk melawan semua virus, terutama COVID-19 yang masih mengintai di sekeliling kita. Dan yang terakhir, saudaraku, dengan pengakuan akan kemuliaan Tuhan melalui alam semesta, maka kita harus takut merusak ekosistem alam semesta seperti yang terjadi dilakukan oleh banyak orang sekarang. Karena mereka merasa alam semesta ini adalah milik mereka, sehingga mereka menggerus habis sumber daya alam dengan seenaknya, membuat alam kita menjadi bopeng-bopeng. Dan itu membawa bencana besar bagi manusia. Tetapi dengan mengagumi alam semesta ciptaan Tuhan, dengan mengagumi Tuhan yang mencipta segala alam semesta, kita akan semakin merawat, semakin melestarikan alam semesta menjadi alam yang indah, menjadi alam yang agung untuk kita wariskan kepada anak cucu kita. Itulah tanda hormat kita, itulah tanda syukur kita bagi Tuhan pencipta alam semesta. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Yahweh, bagimu sajalah hormat, kekuasaan, dan kemuliaan. Karena Engkaulah satu-satunya Allah pencipta alam semesta dan seluruh isinya, termasuk kami. Dan Engkau sajalah yang sudah menghapuskan dosa-dosa kami melalui pengorbanan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kami semakin menaati Engkau dan menyerahkan semua yang ada pada kami di bawah kaki-Mu, sebagai tanda hormat dan ketaatan kami kepadamu. Sehingga Engkau bagi kami bukanlah Allah yang menghukum atau Allah yang menakutkan, melainkan menjadi Bapa yang penuh kasih, yang maha pengampun, serta berlimpah kasih setia. Dan alam semesta akan kami lestarikan, sehingga Engkau gunakan untuk memberi kami kehidupan yang lebih baik. Alam akan menjadi sahabat kami, bahkan alam akan memberikan kedamaian, ketenangan, dan sukacita bagi kami. Ya Tuhan Bapa kami serahkan seluruh hidup kami ke tangan-Mu saja sepanjang tahun 2021 ini. Sehingga apapun yang terjadi, kami akan tetap bersemangat dan bersukacita karena kami percaya bahwa Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Karena itu Tuhan, berkatilah kami satu persatu di seluruh kehidupan kami. Pasti kami yakin dan percaya Engkau akan mencukupkan segala keperluan kami, karena Engkaulah gembala agung kami. Penyakit juga pasti Engkau sembuhkan dari kami, karena Engkaulah tabib agung kami. Engkau juga pasti menjauhkan kami dari infeksi corona, karena darah Yesus akan menutup bungkus kami. Bapa di sorga, berkatilah pemerintah kami dan usaha vaksinasi yang dijalankan, sehingga penularan virus COVID-19 ini bisa segera dihentikan. Berkatilah pimpinan gereja-Mu HKBP yang baru terpilih. Beri mereka hati yang menghamba, hati yang berkomitmen untuk melayani, terutama yang berkomitmen di usaha penginjilan. Beri mereka kesehatan, beri mereka hikmat dan kuasa-Mu. Berkati seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan kami yang Maha Agung. Mulialah nama-Mu selama-lamanya. Amin.
Hamu kadongan nung atajalo behata ni debata nuaik tapasahat ma muse peleata uhut mamared dehita sian nomor 500 ono pulusia ayat sada dohot ayat 2. Jongjong mahita saluhutna. Di ladang di adaran doho tongha marende pidong tumang sai sona pusu di dolong sungai doho trura mamarita hon sangap di Tuhan marende tatangnya koma piliata ali di bata manami na di Banua Gijang hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon nading gadohot na sauli basa na mauli utus hupasahat tami masyan na nilehon mi tuhami pilihan nami tuho say jalo may gabi uap na hucus di julum pasu-pasu may jala ramoti asa huparhasya kami pilihanon pati bulhok karajao mu di tonga-tonga ni huriam dohot di Portibion buhay marohanami marhiti-hiti toddim asala putadahami godang ni silehon-lehon mi tuhami asalam girgir hami madok mauliate tuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami amin. Martangiang mahita ali Tuhan di bata aman ya kahatiuran haroroan ya kadenggan basa na mauli utus mauliati rohanami tuho ala di papatar hoholong dohot asini roham marhite siap pangalehomu di anakmu Tuhan Yesus Kristus gabi jolma humokop pami huidahami siani godang ni holong ni roham dang nahasuhata bidang nga dohok gajang nga dang natardudu bagas na jaladang natardungduk tibuna oppe pujion nami maho ala dipabicar ho barita nauli tuhami asa mangulu hami di bagasan asini roham saya sima roham sodangi mahami lehom matoddim patiur hor rohanami asa torakwi dahami habal gaomu doho panodang nasiakoi sailehom ma tuhami anakmu sailehom mahami tu anakmu bahen upa ni halujaon na ala natinaon na hangaluton humokopami
Asa macohot hami mangulahod dosa, asa burju jala daulat hami marroha, pabua mauliate ni rohanami. Say sungguli mahuriam, asa ulu mangalihor rohana doho artanabi, bahes siluana tu anakmu Tuhan Yesus Tuhan nami. Papatar mabarita na uli tu halak si pilibi, gudoho parugamo na asing, asa marrongoman na sidaro, madapot to panodang naong bicari. Sailehon hiras ni roha tu akaparbarita na uli. Asa hatop rarat barita na uli tu ganuputa na ditanoon. Saileho kapistaran na siya koi tu akapanggonggomi dohot tu akaraja tu akasuruan na pinabakit na. Asa dohot na sida patiurhod dalan ni barita na uli. Say pauduk marohanami. Asa rap hami mangului paretan ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Alia manami na di banua gijang, say pinarbadia maguarmo, say Roma harajaonmo, say saut malomo ni roham, di banua tongaon songon na di banua gijang. Leho matuhami sadarion hanguluan siapari, sesama dusa nami, songo panesa nami di dusa ni dongan na mardusa tuhami. Unak kami tugihot tu pangujunan, palua mahami, sian pangago. Ai ho dono puna harajan dohot hagogon rodi hasangapon Calo hamu mapasu-pasu siat Tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Disodakon Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de batama buhina tuho jala dipasaorhon madamena tu todim. Amin. Selamat hari Minggu.